Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Rapinya MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat kepada Bapak Dr. Alben Ambaritas MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan non-equivalent control group design. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji linear regresi sederhana dan uji statistik disparated variance yang diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas, dan dilanjutkan dengan uji hipotesis dan uji beda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik, serta terdapat peningkatan pengetahuan peserta didik dengan kategori sedang. Bab 1. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur, diketahui bahwa hasil belajar tematik peserta didik masih rendah. Pada tabel 1, menunjukkan hasil ulangan tematik peserta didik mid semester ganjil kelas 5A dan 5B SD Negeri 5 Metro Timur. Pada kelas 5A, jumlah peserta didik tuntas adalah 8 orang dan jumlah peserta didik belum tuntas adalah 21 orang dari total jumlah peserta didik 29 orang. Sedangkan pada kelas 5B, jumlah peserta didik tuntas adalah 9 orang dan jumlah peserta didik belum tuntas adalah 20 orang dari total jumlah peserta didik 29 orang. Rendahnya hasil belajar di sekolah terjadi karena model pembelajaran yang digunakan cenderung monoton dan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi, pendidik belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang cocok, peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendidik, minat dan motivasi peserta didik masih rendah, sehingga tidak mengikuti pembelajaran secara aktif dan memilih mengobrol selama pembelajaran. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti memilih menggunakan model Discovery Learning dengan media visual dalam pembelajaran, karena model Discovery Learning ini merupakan model yang dapat digunakan agar peserta didik terlibat secara aktif dalam menemukan suatu pengetahuan sendiri sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Penggunaan media visual membantu pendidik untuk merangsang pemikiran peserta didik untuk menumbuhkan rasa keingintahuan sehingga melakukan pengamatan untuk menemukan suatu hal tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen dengan judul pengaruh penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. B. Identifikasi masalah. 1. Peserta didik kurang tertarik dan mudah bosan selama proses pembelajaran. 2. Kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. 3. Peserta didik kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. 4. Peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan. 5. Rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. C. Pembatasan masalah, yaitu 1. Hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 2. Model Discovery Learning dengan media visual. D. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur? 2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. F. Manfaat penelitian, yaitu bagi peserta didik, pendidik, sekolah, dan penulis. G. Ruang lingkup penelitian. 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.
Dua objek penelitian ini adalah model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 3. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 4. Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 5 Metro Timur. 5. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Belajar dan pembelajaran. A. Belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang agar mengalami perubahan yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. B. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dan peserta didik yang berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap untuk membantu proses belajar peserta didik tersebut. Tahap tersebut meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu acuan untuk proses pembelajaran yang dilakukan dengan bagian-bagian yang saling terkait dalam pembelajaran. Bagian-bagian tersebut mengacu pada perilaku dan proses berpikir peserta didik sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang dialami oleh peserta didik yang dapat diamati melalui penampilan peserta didik sebagai hasil interaksi tindak belajar dan mengajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan hasil belajar yaitu sebagai deskripsi kecakapan belajar yang diperoleh peserta didik yang mempengaruhi tingkah laku ke arah tujuan pendidikan sehingga dapat menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, bakat, intelijensi, sedangkan faktor eksternal meliputi masyarakat, sekolah, dan keluarga. 3. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang dirancang dengan mengaitkan beberapa aspek pembelajaran menggunakan tema. Pembelajaran tematik juga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. 4. Model pembelajaran discovery learning. Model discovery learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui proses percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan dengan memahami maknanya. Kegiatan pembelajaran melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal. Kelebihan model discovery learning yaitu 1. Pengetahuan yang telah didapat oleh peserta didik akan bertahan lama dalam ingatan peserta didik tersebut karena memperoleh pengetahuan secara individual. 2. Memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. 3. Mendorong peserta didik untuk belajar berdasarkan inisiatif sendiri. Kelemahan model discovery learning yaitu 1. Model ini menuntut kesiapan dan kematangan mental peserta didik, sedangkan setiap individu peserta didik memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda-beda. 2. Peserta didik yang kurang tanggap akan mengalami kesulitan belajar dan ketinggalan dari peserta didik lainnya yang lebih tanggap. 3. Membutuhkan waktu cukup lama dalam pembelajaran untuk peserta didik mampu menemukan sendiri pengetahuan tersebut. Langkah-langkah model discovery learning. Penulis memilih menggunakan langkah-langkah model discovery learning dengan stimulasi atau pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, penarikan kesimpulan atau generalisasi. 5. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengajar untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan pesan atau informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Pesan yang dimaksud adalah materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media visual. Media visual adalah media yang menampilkan gambar diam akan tetapi mampu menyediakan referen konkret dari suatu ide. Media visual dapat memotivasi peserta didik dengan mengarahkan perhatian dan menciptakan respon emosional peserta didik. Media visual terdiri dari jenis media visual yang tidak diproyeksikan seperti gambar, model, bahkan grafik, dan sebagainya, dan media visual yang diproyeksikan, sehingga dalam menggunakannya perlu perangkat lunak dan perangkat keras. B. Penelitian yang relevan. 1. Setiawati, Christine, dan Anugraheni, tahun 2018, telah melaksanakan penelitian dengan judul penggunaan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Mangunsari 7. 2. Bazuraman, Nurdin, dan Aprilia, tahun 2015, dengan judul penelitian pengaruh penggunaan media visual terhadap hasil belajar peserta didik pada materi peta. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 2, Karangsambung, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
3. Hanun tahun 2018 dengan judul penelitian The Different Student Learning Outcomes Using Discovery Learning and Inquiry Learning in Elementary School. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri Jumput Aceh. 4. Rusidah tahun 2017 dengan judul penerapan media pembelajaran visual untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada mata pelajaran IPS. Penelitian ini dilakukan di kelas 3 SDN Kutamanis Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. 5. Lubis, Mias, dan Putri tahun 2019 dengan judul Influence of the Guided Discovery Learning Model on Primary School Student Mathematical Problem Solving Skills. Penelitian ini dilakukan di SD 1 Tebohulu, Jambi. C. Kerangka pikir, yaitu X berpengaruh terhadap Y. Dengan X, yaitu model discovery learning dengan media visual, dan Y hasil belajar tematik. D. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan data kuantitatif. Desain penelitian yaitu non-equivalent control group design. B. Setting penelitian. 1. Tempat, yaitu di SD Negeri 5 Metro Timur. 2. Waktu, dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Subjek, yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. C. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitiannya akan dilakukan adalah peserta didik kelas 5 di SD Negeri 5 Metro Timur. Sampel, jenis pengambilan sampel yaitu jenis sampling jenuh. D. Variabel penelitian. 1. Variabel terikat, yaitu hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 2. Variabel bebas, yaitu model discovery learning dengan media visual. E. Definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual. 1. Hasil belajar. Perubahan yang dialami oleh peserta didik yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Perubahan tersebut dapat diamati melalui penampilan peserta didik sebagai hasil interaksi tindak belajar dan mengajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 2. Model discovery learning dengan menggunakan media visual. Model discovery learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan dengan memahami maknanya. Media visual adalah media yang menampilkan gambar diam akan tetapi mampu menyediakan referen konkret dari suatu ide. Definisi operasional. 1. Hasil belajar. Pada ranah kognitif, diukur dengan memberikan pretest terlebih dahulu. Selanjutnya, post-test akan diberikan pada akhir pembelajaran. Tes yang diberikan setelah uji coba merupakan tes formatif dalam bentuk pilihan jamak. Pada ranah afektif, nilai diperoleh melalui pengamatan pendidik melalui observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk ranah psikomotor, nilai diperoleh melalui tes unjuk kerja yang diambil dari indikator kedua. 2. Model discovery learning dengan menggunakan media visual. Model discovery learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan melalui percobaan yang memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan dengan memahami maknanya. Pembelajaran dapat dilakukan dengan stimulasi atau pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, penarikan kesimpulan atau generalisasi. F. Prosedur penelitian, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan, dan 3. Tahap akhir. G. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik tes. Alat pengumpul data yang digunakan berupa soal tes dengan jumlah 40 butir soal. Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak. 2. Teknik non-tes, yaitu observasi dan dokumentasi. I. Uji coba instrumen. Instrumen tes yaitu kisi-kisi soal tes yang digunakan disusun berdasarkan materi pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Lembar observasi, yaitu penilaian afektif dan penilaian psikomotor. H. Uji coba instrumen. Uji validitas, yaitu menggunakan koefisien korelasi poin biserial. Dan uji reliabilitas, yaitu menggunakan rumus Kuder-Richardson. I. Teknik analisis data dan uji hipotesis. Data yang diperoleh berupa pretest, post-test, dan peningkatan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan dapat diketahui menggunakan rumus G sama dengan skor post-test dikurang skor pretest per skor maksimum dikurang skor pretest.
A. Uji normalitas, yaitu menggunakan rumus C kuadrat. Dan B. Uji homogenitas, yaitu dengan rumus F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. 2. Analisis data dan hasil analisis data hasil belajar. A. Nilai kognitif, yaitu S sama dengan R per N kali 100. B. Nilai afektif, yaitu dengan NA sama dengan SP per SN kali 100. Nilai psikomotor, yaitu NA sama dengan SP per SN kali 100. D. Nilai rata-rata seluruh peserta didik, yaitu X bar sama dengan sigma XI per sigma N. Presentasi ketuntasan hasil belajar secara klasikal, yaitu P, sigma peserta didik yang tuntas belajar per sigma peserta didik kali 100. F, presentasi keterlaksanaan model discovery learning, yaitu P sama dengan sigma F per N kali 100%. Uji hipotesis, yaitu guna menguji ada tidaknya pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik, maka digunakan analisis regresi sederhana. Guna menguji ada tidaknya perbedaan model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik, maka digunakan uji statistik t-test parameter variance. Hipotesis, yaitu 1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan model discovery learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Deskripsi umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 5 Metro Timur yang beralamat di Jalan Tongkol nomor 18, Kelurahan Yusodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Sekolah ini didirikan pada tahun 1963 di atas tanah seluas 3.036 meter kuadrat. Pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan observasi penelitian pendahuluan pada bulan November tahun 2019 untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan persiapan di antaranya melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas butir soal yang digunakan sebelum melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret tahun 2020 selama 8 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit di setiap pertemuan. Deskripsi data hasil penelitian. Data hasil penelitian diperoleh dari nilai pretest dan posttest, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol. Sebelum diterapkan model discovery learning pada kelompok eksperimen, rata-rata nilai yang diperoleh kelompok eksperimen yaitu 58,97, lebih rendah daripada kelompok kontrol yaitu 67,59. Namun setelah diterapkan model discovery learning, rata-rata nilai kelompok eksperimen meningkat menjadi 76,90, lebih besar daripada kelompok kontrol 75,52. Berikut data nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata nilai kelompok eksperimen yaitu 58,97, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 67,59. Peserta didik yang tidak tuntas pada kelompok eksperimen yaitu 23, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 18. Peserta didik tuntas pada kelompok eksperimen yaitu 6, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 11. Ketuntasan pada kelompok eksperimen yaitu 20,67%, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 37,93%. Berikut data nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 76,90, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 75,52. Peserta didik yang tuntas pada kelompok eksperimen yaitu 7, yang tuntas adalah 22 orang, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 20 orang. Peserta didik yang tidak tuntas pada kelompok eksperimen yaitu 7, sedangkan peserta didik yang tidak tuntas pada kelompok kontrol adalah 9. Rata-rata nilai pretest dan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, rata-rata pretest adalah 58,97, sedangkan pada posttest adalah 76,90. Sedangkan pada kelompok kontrol, rata-rata pretest adalah 67,59, dan rata-rata posttest adalah 75,52. Perbandingan rata-rata nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai berikut, yaitu pada kelompok eksperimen,
Nilai pretest adalah 68,97 dan posttest 76,90 dengan selisih 17,93. Sedangkan pada kelompok kontrol, nilai pretest adalah 67,59, kelompok posttest yaitu 75,52 dengan selisih 7,93. Perbandingan kategori and gain digambarkan sebagai berikut. Pada kelompok eksperimen yaitu 0,48, pada kelompok kontrol adalah 0,22, dengan selisih antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 0,26. Berikut ini klasifikasi perolehan nilai kelompok eksperimen. Pada nilai pretest, kategori sangat tinggi terdapat 1 orang, kategori tinggi terdapat 8 orang, kategori sedang terdapat 19 orang, kategori rendah terdapat 1 orang, sedangkan pada kelompok posttest, kategori sangat tinggi adalah 8 orang, kategori tinggi adalah 19 orang, kategori sedang adalah 2 orang. Perolehan nilai efektif pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dengan kategori sangat baik terdapat 3 orang, kategori baik terdapat 14 orang, kategori cukup 12 orang, sedangkan pada kelompok kontrol, kategori sangat baik 3 orang, kategori baik 13 orang, kategori cukup 10 orang, dan kategori kurang 3 orang. Perolehan nilai psikomotor pada kelompok eksperimen dan kontrol. Pada kelompok eksperimen, kategori sangat baik 8 orang, kategori baik 18 orang, kategori cukup 2 orang, dan kategori kurang 1 orang. Sedangkan pada kelompok kontrol, kategori baik 2 orang, kategori baik sangat baik 2 orang, kategori baik 13 orang, kategori cukup 11 orang, kategori kurang 3 orang. Hasil uji persyaratan analisis data, uji normalitas. Interpretasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05, dengan DK sama dengan K-1. Untuk data pretest, pada kelompok eksperimen diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung yaitu 3,443 dan X kuadrat tabel yaitu 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Untuk data posttest pada kelompok eksperimen diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 1,199 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,070. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Hal ini berarti data posttest berdistribusi normal. Untuk hasil perhitungan pretest pada kelompok kontrol diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 1,733 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,07. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Sedangkan untuk data posttest pada kelompok kontrol diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 2,307 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,070. Hasil perhitungan menunjukkan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Hal ini berarti data posttest berdistribusi normal. Uji normalitas untuk hasil perhitungan pretest pada kelompok kontrol diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 1,733 dan X kuadrat tabel adalah 11,07. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, yang berarti data berdistribusi normal. Sedangkan untuk data posttest pada kelompok kontrol diperoleh hasil perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 2,307 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,07. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, yang berarti data posttest berdistribusi normal. Uji homogenitas. Taraf signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05. Untuk data pretest diperoleh F hitung sama dengan 1,03 dan F tabel sama dengan 1,90. Hal ini menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,03 lebih kecil dari 1,91. Untuk data posttest diperoleh F hitung sama dengan 1,70 dan F tabel yaitu 1,90. Hal ini menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung
Uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 5,80 dengan N sama dengan 29. Untuk taraf kesalahan 5% diperoleh F tabel 4,21, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 5,80, lebih besar dari 4,21. Maka HO ditolak yang artinya signifikan. A. Uji T berpasangan pretest dan posttest kelompok eksperimen. Berdasarkan analisis diketahui nilai DK sama dengan 29,1 sama dengan 28. Dengan taraf signifikansi 5% didapat T tabel sama dengan 2,48. Dan hasil perhitungan diperoleh T hitung sama dengan negatif 1,882. Dari hasil perhitungan didapat T hitung lebih kecil dari T tabel. B. Uji T berpasangan pretest dan posttest kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa T hitung sama dengan negatif 2,701 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai DK sama dengan 29 kurang 1, itu 28, diperoleh T tabel sama dengan 2,048. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh T hitung lebih kecil dari T tabel. Perbandingan posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh T hitung sama dengan 2,456 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai DK sama dengan 29,1. 29 dikurang 1 sama dengan 28. Sehingga diperoleh T tabel sama dengan 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,456 lebih besar dari 2,048, yang berarti HU ditolak dan HA diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. B. Pembahasan. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan model Discovery Learning, diketahui terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan pada hasil belajar peserta didik. Peningkatan pengetahuan peserta didik pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini diketahui dari rata-rata pretest peserta didik pada kelompok eksperimen adalah 58,97 dan meningkat dengan rata-rata posttest sebesar 76,90. Peningkatan yang terjadi sebesar 17,93. Pada kelompok kontrol diketahui rata-rata pretest adalah 67,59 dan meningkat dengan rata-rata posttest sebesar 75,52. Peningkatan yang terjadi sebesar 7,93. Keterbatasan penelitian. 1. Peserta didik kurang kondusif. 2. Tidak terkontrolnya variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 3. Adanya keterbatasan waktu. 4. Populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. 5. Generalisasi penelitian ini hanya berlaku pada SD Negeri 5 Metro Timur. Kesimpulan. Bab 5. Kesimpulan. A. Saran. A. Kesimpulan. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model Discovery Learning dengan media visual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Metro Timur. B. Saran yaitu bagi peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan peneliti lain. Sekian dan terima kasih. Berikut foto-foto kegiatan pembelajaran. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.